Tanggal 19 Agustus, hari ke-232. Bacaan Yehezkiel pasal 20 sampai pasal 23. Dibentuk melalui proses. Garis besar. Yehezkiel pasal 20 sampai pasal 23 menunjukkan betapa seriusnya Tuhan memandang dosa umatnya. Berkali-kali Israel dan Yehuda meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, dan mencari pertolongan dari bangsa-bangsa lain. Untuk menggambarkan penghakiman yang akan datang, Yehezkiel memakai simbol yang kuat. Pedang, tungku peleburan, dan gambaran ketidaksetiaan dalam hubungan. Tuhan berkata, "Dan semua manusia akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mencabut pedangku dari sarungnya." Yehezkiel pasal 21 ayat 5. Babel akan menjadi alat penghakiman atas Yehuda. Namun di balik penghakiman itu ada tujuan yang lebih dalam. Tuhan sedang membuka dosa yang selama ini disembunyikan dan menunjukkan bahwa umatnya perlu kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Renungan harian. Tidak semua proses yang menyakitkan berarti Tuhan meninggalkan Anda. Kadang Tuhan memakai keadaan sulit untuk membuka sesuatu yang selama ini tidak Anda sadari. Sikap yang salah, kebiasaan yang merusak, kesombongan, kepahitan, atau sesuatu yang mulai mengambil tempat Tuhan di dalam hati. Yehezkiel menggambarkan umat Tuhan seperti logam yang dimasukkan ke dalam tungku. Panas itu tidak menyenangkan, tetapi proses peleburan membuat kotoran yang tersembunyi menjadi terlihat. Demikian juga dalam hidup Anda. Tekanan seringkali memperlihatkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati. Ketika menghadapi masa sulit, jangan terlalu cepat bertanya, "Tuhan, mengapa ini terjadi?" Ada kalanya pertanyaan yang lebih penting adalah, "Tuhan, apa yang sedang Engkau tunjukkan kepada saya melalui keadaan ini?" Bukan berarti setiap penderitaan adalah hukuman langsung atas dosa tertentu. Namun, setiap keadaan dapat menjadi kesempatan untuk memeriksa hati dan semakin dekat kepada Tuhan. Jika Tuhan menunjukkan sesuatu yang perlu diubah, jangan mempertahankannya. Akui, tinggalkan, dan izinkan Dia membentuk Anda kembali. Proses pemurnian mungkin tidak nyaman, tetapi Tuhan dapat memakainya untuk menghasilkan kehidupan yang semakin bersih dan matang. Proses yang berat dapat membentuk hati yang lebih murni. Pendalaman. Dimurnikan dalam api. Yehezkiel pasal 22 ayat 17 sampai 22. Yehezkiel menggambarkan umat Tuhan seperti logam yang dilebur dalam tungku. Gambaran serupa muncul dalam Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai 26 dan Maleakhi 3 ayat 2 sampai 3. Paulus juga berkata, pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. 1 Korintus pasal 3 ayat 13. Api menguji dan memperlihatkan kualitas sebenarnya. Demikian juga masa sulit dapat menunjukkan bagian hidup yang masih perlu dibentuk Tuhan. Berhala di rumah Tuhan. Yehezkiel pasal 23 ayat 4. Ohola menggambarkan Israel dan Oholiba menggambarkan Yehuda. Keduanya seharusnya menjadi umat tempat Tuhan berdiam, tetapi mereka
justru mengejar berhala dan mengandalkan bangsa lain. Nama Ohola dan Oholiba berkaitan dengan gambaran kemah, mengingatkan bahwa Tuhan ingin tinggal di tengah umatnya. 2 Samuel pasal 7 ayat 6. Dosa yang terus dipelihara akhirnya dapat menguasai hidup. Karena itu, jangan hanya menjauhi akibat dosa. Jauhilah dosa itu sendiri dan tetaplah setia kepada Tuhan. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.